Assembling adalah perakitan dokumen rekamedis dengan menganalisis kelengkapan berkas rekamedis. Tujuan assembling yaitu memberikan gambaran fakta terkait keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan dalam pelayanan kepada pasien. Tugas pokok assembling yaitu yang pertama, merakit kembali dokumen rekamedis dari rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap menjadi urut atau runtut sesuai dengan kronologi penyakit pasien yang bersangkutan. Yang kedua, meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di dalam formulir rekamedis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang ketiga, meneliti kebenaran pencatatan dan data rekamedis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang keempat, mengendalikan dokumen rekamedis yang dikembalikan ke unit pencatatan data karena isinya tidak lengkap. Yang kelima, mengendalikan penggunaan nomor rekamedis dan mendistribusikan dan mengendalikan penggunaan formulir rekamedis. Analisis merupakan suatu kegiatan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan rekamedis rawat inap dan rawat jalan yang dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan. Analisis terdapat dua macam, yang pertama analisis kuantitatif dan yang kedua analisis kualitatif. Komponen analisis kuantitatif yang pertama, review identifikasi pasien, yang kedua review pelaporan yang penting, yang ketiga review autentikasi, yang keempat review pendokumentasian yang benar. Selanjutnya analisis kualitatif. Salah satu komponen analisis kualitatif yaitu kejelasan masalah dan kondisi diagnosis, yaitu adanya hubungan yang jelas antara informasi dari pasien dengan tindakan yang dilakukan. Coding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Fungsi pengkode rekamedis bertanggung jawab terhadap penemuan dan penulisan kode penyakit dan operasi yang tertulis pada dokumen rekamedis berdasarkan kode yang telah ditetapkan pada ICD-10 dan ICD-9-CM. Kode klasifikasi penyakit oleh WHO atau World Health Organization bertujuan untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Penetapan diagnosis seorang pasien merupakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dokter atau tenaga medis yang terkait, tidak boleh diubah. Oleh karena itu, harus didiagnosis sesuai dengan yang ada di dalam rekamedis. ICD-10 terdapat beberapa volume, yaitu volume 1, 2, dan 3. Indeks adalah daftar istilah atau kata-kata penting yang tersusun secara alfabetik untuk memberi informasi tentang halaman atau kata tersebut ditemukan. Indeks dalam dunia rekamedis adalah daftar kata atau istilah penting yang disusun dengan tata cara atau kebijakan suatu institusi penyelenggara kesehatan, baik secara manual maupun elektronik, yang bertujuan agar memudahkan dalam pencarian kembali kata atau istilah tersebut. Jenis-jenis indeks, yang pertama indeks pasien, yang kedua indeks dokter, yang ketiga indeks tindakan atau operasi. Indeks pasien adalah suatu tabulasi kartu katalog yang berisikan nama semua pasien yang pernah berobat di rumah sakit. Informasi yang terdapat dalam kartu ini adalah halaman depan, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, umur, alamat, tempat, pekerjaan, dan tanggal lahir pasien. Halaman belakang, tanggal masuk, tanggal keluar, hasil penunjang medis, dokter, dan nomor rekamedis. Indeks dokter adalah sebuah tabulasi data yang berisi nama dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien. Indeks dokter merupakan catatan yang bersifat rahasia, kegunaan untuk menilai pekerjaan dokter dan bukti pengadilan. Indeks dokter menyediakan catatan tentang pasien yang telah dirawat bagi setiap staf medis yang bersifat rahasia. Informasi pada indeks dokter tersedia hanya bagi the governing board, chief executive officer, dan committee of the medical staff yang ditugaskan untuk menelaah kerja dokter. Indeks tindakan atau operasi yaitu indeks tentang tindakan medis yang diberikan kepada pasien yang disusun ke dalam daftar tabulasi indeks sesuai dengan masing-masing kode tindakannya.
Laporan internal rumah sakit yaitu pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Sensus harian menjadi dasar dalam pelaksanaan kebutuhan pelaporan rumah sakit yang kegiatannya dihitung mulai pukul 00.00 sampai dengan 24.00 WIB setiap harinya. Laporan eksternal rumah sakit yaitu laporan yang ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota. Pelaporan eksternal rumah sakit dibuat sesuai dengan kebutuhan Departemen Kesehatan RI. Tracer atau Outguide merupakan sarana penting dalam mengontrol penggunaan rekam medis. Kegunaan tracer adalah sebagai pengganti berkas rekam medis di rak filing yang dapat digunakan untuk menelusur keberadaan berkas rekam medis. Buku ekspedisi merupakan buku bukti adanya transaksi atau serah terima dokumen rekam medis untuk keperluan pelayanan kesehatan pasien menurut Depkes 2006. Petugas dari tempat pendaftaran pasien ingin meminjam dokumen rekam medis ke bagian filing. Petugas filing mencari dokumen rekam medis sesuai dengan nomor rekam medis. Jika sudah ditemukan nomor rekam medis yang sesuai di dalam tracer, maka dicabutlah dokumen rekam medis dari rak filing. Lalu diserahkannya dokumen rekam medis kepada petugas tempat pendaftaran. Lalu petugas di pendaftaran menandatangani buku ekspedisi milik filing. Setelah selesai, petugas pendaftaran mengembalikan dokumen rekam medis ke bagian filing, lalu petugas filing menandatangani buku ekspedisi milik petugas pendaftaran tersebut. Lalu dikembalikannya dokumen rekam medis pada rak filing dan mencabut tracer atau outguide-nya. Setelah tracer dan outguide dicabut dari rak filing, tracer dan outguide tersebut dikembalikan pada petugas pendaftaran.